آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG-PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rai Rajia, guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Gandasoli, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030241359. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di SDN 1 Gandasoli, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 pada materi ketika kehidupan telah berhenti dengan subtema hikmah beriman kepada hari akhir dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar, sehat, cerdas, Allahu Akbar. Untuk semangat. Sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran ya, alangkah baiknya kita belajar Al-Quran terlebih dahulu ya. Hari ini surat apa? Nas. Silakan kita baca sama-sama surat Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
Rahmawati, Cindy, Dewi Mustika. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, silakan periksa kerapian dulu. Mejanya dirapikan, barisannya jangan sampai ada yang mencong, ada yang nggak lurus ya. Kemudian bajunya juga kalau ada di sekitarnya ada sampah, silakan diambil sampahnya, simpan ke tempat sampah. Oke, sudah siap? Oke ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Beriman kepada hari akhir. Terus apa lagi? Jenis-jenis hari kiamat. Terus apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat. Terus apa lagi? Kejadian setelah hari kiamat. Oke. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu makna beriman kepada hari kiamat? Beriman kepada hari kiamat apa? Ya. Percaya atau meyakini akan adanya hari kiamat. Oke. Terus jenis-jenis hari kiamat ada berapa? Coba yang tahu? Jenis-jenis hari kiamat. Oke. Ada dua. Satu kiamat sugro, dua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Kalau kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat kecil contohnya apa? Bencana yang seseorang, tsunami, banjir, gempa, longsor, itu adalah contoh kiamat kecil. Kalau kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Oke. Nah, tapi di dalam materi ini terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tarjih dan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir dengan percaya diri. Tadi pengertian hari akhir masih ragu-ragu ya. Nah, nanti setelah ini kalian harus bisa mengetahui atau menjelaskan pengertian hari akhir dengan percaya diri, dengan yakin. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar ini, kalian akan menemukan apa saja hikmah beriman kepada hari akhir, dan nanti akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan persiapan menghadapi hari akhir. Kalau kita yakin percaya akan adanya hari akhir, pasti kita akan mempersiapkan diri. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Kita pelajari di bab ini. Nah, tapi sebelum kita belajar ada pretest dulu. Ya. Jadi untuk mengukur pengetahuan kalian tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, silakan siapkan pensilnya atau pulpennya. Nanti bagikan ke teman-teman. Silakan dikerjakan bersama ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah semua? Sudah ya. So, silakan kasih nama, kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, bisa ya, 5 menit selesai. Sudah selesai? Nah, silakan yang sudah.
Hari ini kita akan belajar hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi untuk memahaminya, silakan kalian simak video pembelajaran. Sahabat soleh, apa yang memotivasi kalian melaksanakan ibadah dan beramal soleh? Apa yang membuat kalian takut berbuat dosa? Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah? Tentunya segala sesuatu terkandung hikmah di dalamnya. Untuk lebih memahami hikmah beriman kepada hari akhir, mari kita pelajari materi hari ini. Hikmah beriman kepada hari akhir. Tentang kalimat tarji. Apa itu kalimat tarji? Itu diucapkan ketika apa? Kepada orang yang terkena bencana atau musibah. Jadi bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia, tapi juga untuk orang yang terkena musibah atau kita sendiri yang mengalami musibah. Jadi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Terus kemudian kita di video tadi juga mengajarkan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama apa? Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Adanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita udah beriman kepada hari akhir, pasti kita akan terus berusaha untuk melakukan ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah dengan ikhlas tanpa terpaksa. Karena kita yakin nanti kita akan dihidupkan kembali di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, manusia jadi manusia itu pasti akan selalu mawas diri, akan selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan ketika di dunia. Kenapa? Karena perbuatan sekecil apapun itu pasti akan ada balasan, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena hanya amal ibadah yang bisa menemani kita nanti di akhir. Dan kita nggak bisa minta tolong ke orang tua, nggak bisa minta tolong ke sahabat, nggak bisa minta tolong ke guru. Yang dapat menolong kita hanyalah amal perbuatan kita ketika di dunia yang menemani kita. Mau amal buruk yang menemaninya atau amal baik ya. Kemudian yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu konsisten, tetap. Jangan hari ini kita rajin sholat, nanti besoknya malas, besoknya lagi malas. Jangan. Istiqomah itu tetap ya. Jadi hari ini kita misalkan tadarus
halaman, besok dan seterusnya satu halaman. Jadi berbuat kebaikannya terus menerus, tidak. Oke, sehari ini kita akan belajar kelompok ya. Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 Dewi Aviana Wulan Ibnu Qaudi ya di sana. Nanti kelompok 2 di tengah Cindy Aka Raisa Alfanizar, dan kelompok 3 di sini Bunga Rita Laila Silvi Agam Java ya. Silakan sekarang duduk bersama dengan kelompoknya. Ya. Sudah bersama dengan kelompoknya? Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memilih soal yang akan didiskusikan. Di sini ada 3 soal ya, ada 3 amplop. Boleh pilih salah satu amplop yang so, kalau ini dulu. Kita siapkan dulu. Amplopnya di situ ada 2 pertanyaan yang harus didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, sesama kelompoknya. Silakan siapkan kertas lembar. Nanti diisi jawabannya di kertas lembar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jika semua amal baik dan buruk akan dihitung di hari kiamat, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut? Berikan contoh konkret dari kehidupan kalian sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu, selalu berbakti kepada orang tua, juga memperbanyak sedekah. 2. Beriman kepada hari kiamat mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan. Apa yang kalian rasakan jika kita memiliki keyakinan kepada hari kiamat? Diskusikanlah oleh kelompok dan dari contoh maka minimal 3. Yaitu memotivasi kita untuk selalu taat dan ibadah melakukan taubat, selalu berhati-hati dalam berbuat, dan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bayangkan jika tidak ada yang percaya pada hari kiamat, apa yang mungkin terjadi pada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan bagaimana keyakinan kepada hari kiamat bisa mempengaruhi sikap seseorang dalam berbuat baik. Manusia akan semena-mena dan banyak yang berbuat maksiat. Manusia akan lebih takut dan taat kepada Allah, sehingga orang-orang enggan melakukan maksiat. 2. Diskusikan perbedaan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka kita harus lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Karena di akhirat tempat tinggal
banyak, amal yang baik maupun buruk. Dan juga dia mengira tempat di mana kita akan masuk ke surga atau neraka. Dia kira juga kalian akan mendapatkan balasan dia kira selama kalian di dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda hari kiamat seperti gempa, bumi, dan hancurnya alam semesta. Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian alam yang sudah terjadi saat ini? Bagaimana kita harus menyikapi tanda-tanda tersebut? Kita di dunia ini hanya hidup sementara dan kita harus percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Karena itu kita harus menjaga dan memelihara bumi. Sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah hari kiamat? Identifikasi minimal 3 tindakan dan diskusikan alasan mengapa tindakan tersebut penting dilakukan. 1. Meningkatkan amal ibadah kita. Alasannya karena kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 2. Sedekah. Alasannya untuk meningkatkan pahala untuk di akhirat nanti. 3. Tobat. Alasannya menjauhi perbuatan maksiat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Jadi yang soal amplop 1 siapa? Iya, amplop 1 ya. Kalian bayangkan, dengerin soalnya biar yang lain juga ini. Bayangkan jika tidak ada yang percaya pada hari kiamat, apa yang mungkin terjadi pada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan bagaimana keyakinan kepada hari kiamat bisa mempengaruhi sikap seseorang dalam berbuat kebaikan. Jadi di soal ini kita disuruh untuk membayangkan kalau semua orang nggak percaya sama hari akhir. Bagaimana sikap orang tersebut? Tadi betul ya jawabannya. Orang-orang pasti akan berbuat semena-mena, tidak mau beribadah, akan banyak pencurian, banyak pembunuhan karena mereka merasa bebas, tidak akan ada hari kiamat ya. Terus bagaimana keyakinan kepada hari kiamat bisa mempengaruhi sikap seseorang dalam berbuat kebaikan? Bagaimana? Karena jadi kita ini sadar bahwa kita ini pasti akan meninggal, pasti perbuatan kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka orang yang berkeyakinan kepada hari akhir itu akan membuat sikapnya menjadi lebih baik, akan berusaha menjadi lebih baik dalam berbuat, bersikap itu. Yang keduanya, sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah hari kiamat? Tadi udah betul ya, banyak ya. Misalkan memperbanyak ibadah, sholat, sedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian apalagi menjaga hubungan terhadap sesama manusia, jangan bermusuhan, jangan berperang. Kita berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian melakukan amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal. Orang yang tidak akan terputus pahalanya, meskipun orang yang beramalnya sudah meninggal. Ya, berbanyak amal jariyah ya untuk bekal kita nanti di akhirat. Kemudian amplop yang ketiga ini ya. Jika semua amal baik dan buruk akan dihitung dari hari kiamat, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut? Berikan contoh konkret dari kehidupan kalian sehari-hari. Banyak ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat? Banyakin apa? Banyakin sedekah, banyakin beribadah, berbuat baik ya. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Banyak hal-hal yang harus kita yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari
kiamat ya. Nah, oke, karena kalian sudah paham tentang apa yang tadi diajarkan saat ini, nah Ibu akan memberikan soal post test, hanya 5 soal. Silakan kerjakan di kertas selembar ya. Dalam waktu 5 menit. Ya, waktunya habis. Silakan kumpulkan. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini, ice breaking dulu ya. Ice breakingnya biasa. Ya, buka mulut tertawa 3 kali. Ha! Buka mulut tertawa 2 kali. Ha! Buka mulut tertawa 1 kali. Ha! Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, kita lanjutkan yang terakhir bagi kesimpulannya. Kita simpulkan bersama-sama. Bisa bacanya? Bisa. Yuk kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Mau selamat dunia dan akhirat. Jadi kita harus bisa melakukan apa yang sudah disimpulkan hari ini ya. Lebih baik lagi dalam bersikap, berhati-hati dalam bersikap, perbanyak amal ibadah dan juga hindari perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan maksiat. Siap ya. Oke. Refleksi hari ini belajar apa kita hari ini? Belajar hikmah. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Bagaimana perasaan hari ini? Karena mendapatkan ilmu yang baru ya, mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi apa yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini ya Pak? Diskusi ya, presentasi itu kita belajar berani maju ke depan ya itu. Kemudian hal apa yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik? Apa yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa lebih baik? Apa? Rajin beribadah. Kemudian apa? Rajin bersolawat, boleh. Apalagi yang kalian lakukan? Berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah dalam kebaikan. Ya. Oke, tadi setelah posting ternyata ada nilai yang masih kurang ya. Nanti yang masih kurang Ibu kasih remedial, yaitu merangkum materi hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk yang tuntas, untuk yang nilainya di atas rata-rata, silakan kerjakan. Ayo berlatih halaman 180 sampai halaman 183 di buku paket ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Silakan beres-beres. Nanti kita doa setelah belajar. Oke, silakan ketua kelasnya.
tiga.